Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video tentang beberapa jawaban untuk beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di beberapa video yang saya unggah di YouTube. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi jika ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan langsung saja, aplikasi Airpod tahun 2022 mengalami perubahan secara drastis. Tentunya hal ini dihubungkan dengan PPA yang baru mengenai kurikulum 2013 dan juga kurikulum yang baru yakni kurikulum Merdeka. Dan perubahan antar muka dan juga sistem yang digunakan membuat tentunya beberapa hal yang menjadikan Bapak dan Ibu sekalian kebingungan dalam melakukan pengisian terhadap Airpod itu sendiri. Ditambah dengan aplikasi yang baru dan minimnya sosialisasi tentang aplikasi tersebut membuat Bapak dan Ibu sekalian harus berusaha keras untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dan yang benar terkait aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam beberapa video yang saya unggah sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa operator yang singgah dan juga menonton video yang saya unggah. Dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut dan saya akan mencoba menjawabkan secara detail mengenai hal tersebut. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa aplikasi Airpod K13 dan Merdeka bisa diinstal dalam satu laptop atau satu komputer? Jawabannya tentunya adalah bisa. Nah, seperti contoh yang saya lakukan adalah di mana di laptop yang saya punya ini terdapat 3 aplikasi Airpod dan 4 atau plus Airpod K13 yang dulu, di mana saya tidak menghapus aplikasi tersebut terhubung dengan backup nilai siswa yang sekarang masih bersekolah di sekolah saya. Oleh sebabnya, jika suatu saat nantinya diperlukan nilai dari siswa tersebut, maka masih ada backupnya. Dan itu rekomendasi saya. Jadi untuk Airpod yang terdahulu kalau bisa tidak usah diuninstall atau dihapus karena berhubungan dengan siswanya yang masih aktif sampai sekarang, yang tentunya nilainya suatu saat bisa jadi akan diperlukan. Oleh jadi karena rapotnya hilang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memiliki backupnya tinggal cetak saja lagi. Kemudian yang terbaru adalah aplikasi Airpod Kurikulum 2013. Kemudian ada Airpod Kurikulum Merdeka, dan yang paling fenomenal atau yang menjadi cikal bakal semuanya adalah rapot SP yang merupakan rapot yang ditujukan untuk sekolah penggerak sebelumnya, yakni dibuat oleh Inyoman Pasek SPD MPD yang merupakan calon guru penggerak dan untuk pelaksanaan sekolah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Oke, demikian untuk jawaban yang pertama. Jawabannya adalah bisa. Selanjutnya 2, apa rapor SP bisa dipakai untuk membuat rapot? Jawabannya jelas bisa. Cuma untuk jenjang SMP memang direkomendasikan oleh pemerintah gunakan Airpod SMP kurikulum 2013. Sementara untuk kurikulum Merdeka sepertinya tidak ada masalah karena memang hal ini ditujukan untuk semua jenjang. Jadi Airpod SMP Airpod kurikulum Merdeka ini memang ditujukan atau dirilis untuk semua jenjang, baik itu SMP, SD, SMA, dan juga SMK. Nah, lalu apa gunanya rapor SP? Rapor SP sendiri bisa digunakan oleh jenjang SD, SMA, dan SMK yang sampai saat ini raport atau Airpod untuk kurikulum 2013-nya belum rilis. Dan hal ini tentunya bisa menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin segera membagikan rapor siswanya agar tepat waktu. Oke, demikian untuk rapor SP. Selanjutnya, kenapa setelah isi nilai tidak bisa dicek penilaiannya? Oke, hal ini tentunya untuk semua jenis rapor, baik itu rapor SP, rapor kurikulum Merdeka, dan juga rapor SMP 2013. Solusinya adalah Bapak dan Ibu sekalian, kenapa
Tidak bisa cek penilaian itu karena Bapak dan Ibu sekalian yang berlaku atau selaku operator atau administrator tidak melakukan mapping data, yakni melalui data referensi lokal dan pilih mapping rapor. Di mana untuk hal ini tentunya sangat berpengaruh karena memang mapping rapor itu sehubungan dengan urutan atau urutan mata pelajaran ketika rapor nantinya dicetak, dan menjadi kunci untuk segala hal yang berkaitan dengan kerapian, kemudian nilai yang mungkin akan berpengaruh ketika mapping tidak dilaksanakan, tampilannya jadi acak dan kabur dan lain sebagainya. Itu adalah dikarenakan karena tidak melakukan mapping rapor. Oleh sebabnya, sebelum melakukan pengentrian nilai, Bapak dan Ibu sekalian yang berlaku sebagai administrator dipersilakan untuk membuat mapping rapor terlebih dahulu. Meskipun memang tidak harus selalu terdahulu mapping rapor. Jadi jika sudah di entry nilainya namun mapping rapor tidak dilaksanakan, bisa saja untuk dilakukan setelah penilaian selesai atau selama penilaian berlangsung. Oke, demikian untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya, apa bisa share jaringan lokal atau online? Aplikasi Eraport ini, baik Eraport Kurikulum Merdeka ataupun Eraport Kurikulum 2013 dan juga Eraport SP, mereka didesain agar bisa diakses dengan banyak komputer karena menggunakan sistem localhost atau sistem website yang dibangun di salah satu laptop yang nantinya akan dijadikan server pemberi data kepada klien, yakni laptop-laptop dari guru. Jadi itu sangat bisa dan sangat direkomendasikan untuk pengisian yang lebih cepat atau pengisian nilai siswa yang lebih cepat. Jadi silahkan gunakan aplikasi yang bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian melakukan pengonlinean atau mengonlinekan raport Bapak dan Ibu sekalian dengan melakukannya berdasarkan tutorial yang sudah saya berikan, di mana saya sudah memberikan tutorial yang sangat banyak atau setidaknya 4 video khusus untuk cara mengonlinekan raport atau e-raport itu sendiri. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara mengatasi e-raport K13 yang lemot? Ya, memang e-raport kurikulum 2013 memang memiliki kekurangan, yakni sangat lelet ketika diakses dengan menggunakan share jaringan atau jaringan lokal, di mana misalnya kayak gini, saya sudah membuka di sini, biasanya paling banyak itu bisa cuma 2 laptop atau bahkan cuma 3 laptop, selebihnya itu akan melambat aplikasinya. Misalnya saya buka seperti ini saja juga bisa lambat. Misalnya saya membuka dengan menggunakan 2 browser aja itu bisa lambat. Contohnya seperti ini. Dia tidak bisa terbuka walaupun karena saya sudah membuka di sini, dan ketika saya menggunakan aplikasi tambahan browser tambahan untuk membuka lagi, itu akan melambat atau setidaknya akan lambat. Nah, demikian. Adapun solusinya Bapak dan Ibu sekalian, silahkan gunakan aplikasi Ngrok untuk mengonlinekan atau juga menggunakan Cloudflare atau menggunakan IP Dynamic dari IndiHome. Dan memang solusi yang pertama itu yang paling mudah untuk diakses adalah dengan menggunakan IP Dynamic dari IndiHome jika memang support untuk melakukannya. Tapi jika Bapak dan Ibu sekalian sekolahnya tidak support untuk melakukan IP Dynamic atau pengaturan IP Dynamic untuk mengonlinekan e-rapportnya, silahkan gunakan aplikasi Ngrok aja. Ya. Adapun nih aplikasi Ngroknya, di sini juga ada beberapa pengaturan yang mungkin akan membuat Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya yang mana yang lebih recommended untuk dilakukan untuk aplikasi Ngrok. Jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki 2 aplikasi, misalnya nih ada Cloudflare dan juga Ngrok, maka saya rekomendasikan untuk menggunakan Ngrok karena Ngrok itu lebih cepat. Nah, kemudian ada 2 perintah di Ngrok. Di Ngrok itu ada yang menggunakan Ngrok TCP 2022 seperti ini. Nah, di sini setelah saya mencoba mempraktikkan kepada guru-guru, untuk Ngrok TCP ini agak sedikit lambat dalam prosesnya dan terkesan tidak lancar jika diakses oleh banyak komputer, misalnya ada 5 atau 10, maka akan melambat.
Kemudian ketika saya menggunakan ngrok HTTP 2022 itu agak lebih cepat atau lebih cepat daripada menggunakan TCP dan lebih lancar bahkan daripada menggunakan TCP. Hanya saja yang jadi permasalahan bahwa website yang digunakan untuk HTTP ini sendiri itu dianggap sebagai aplikasi yang berbahaya atau website yang berbahaya oleh Google Chrome. Dan ini juga ditanyakan oleh beberapa pengunjung saya atau yang menonton video saya bahwa apakah website yang dianggap sebagai website yang berbahaya tersebut bisa aman untuk laptop mereka. Jawabannya tentunya adalah sangat aman karena yang kita akses tersebut adalah aplikasi yang berada di yang berada di lokal, yang berada di laptop server atau laptop dari operator itu sendiri. Oleh sebabnya jangan khawatir mengenai hal demikian. Oleh sebabnya saya rekomendasikan jangan takut karena memang yang diakses itu bukan website yang sembarangan, tetapi website yang ada filenya di komputer server atau komputer yang digunakan oleh operator itu sendiri atau administrator dari Rapid itu sendiri. Apakah sih bisa? Nah, demikian. Jadi jika menggunakan HTTP, Bapak dan Ibu sekalian akan menemukan halaman yang seperti sebelumnya, yakni terdapat error. Jadi, tapi jangan khawatir ketika Bapak dan Ibu sekalian mengalami error tersebut, maka silahkan lakukan visit site saja, karena itu salah satu yang memang harus dilalui ketika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan format HTTP. Oke. HTTP yang seperti ini, HTTP 2022, ini yang saya maksud dengan HTTP. Oke, demikian untuk jawaban rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan untuk mengonlinekan e-raport. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar kita mencetak raport tidak terpotong dan kelihatan rapi? Nah, untuk mencetak e-raport sendiri, Bapak dan Ibu sekalian harus mempastikan seperti ini. Misal, walaupun di sini mungkin tidak banyak yang telah terisi, tapi saya bisa melakukan cetak rapor seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian ketika mengklik cetak rapor, maka Bapak dan Ibu sekalian dihadapkan pada pengaturan kertas, 4 dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya rekomendasikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian jangan mengatur ini karena ini sudah default diberikan oleh membangun e-raport itu sendiri. Oleh sebabnya tinggal terapkan kertas saja langsung. Terapkan kertas dan silahkan pilih kelas mana yang akan Bapak dan Ibu sekalian cetak raportnya. Misal seperti ini. Tampilkan. Nah, misalnya seperti ini. Dia akan rapi walaupun nantinya banyak. Tetap rapi. Jadi jangan dilakukan perubahan terhadap pengaturan kertasnya. Tinggal langsung terapkan kertas saja. Hal ini juga berlaku untuk kurikulum Merdeka. Jika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan raport kurikulum Merdeka, maka silakan cetak nilai. Kemudian cetak nilai raport. Dan kemudian pilih kelas. Kalau raport kurikulum Merdeka itu tidak perlu disetting karena memang sudah default A4 di sana. Misalnya 7B. Nah, seperti ini. Misalnya cetak langsung raport aja, nggak masalah. Nanti dia akan seperti ini. Nah, 4, 5, dia tidak akan terpotong walaupun deskripsinya panjang seperti ini. Tidak masalah. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian, silahkan lakukan seperti ini saja. Pokoknya seperti ini, dia akan lebih lancar. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir. Oke, sudah? Ya, pertanyaan tersebut
Nah, pertanyaan nomor 7 ini sekaligus sebagai akhir dari pertanyaan dalam seri video part pertama ini. Jika nantinya Bapak dan Ibu sekalian ingin pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian saya jawab melalui video, silahkan komen pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, silahkan masukkan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom video yang ini. Atau video tentang saya menjawab beberapa pertanyaan terkait beberapa pertanyaan yang hadir atau yang muncul di video-video atau masalah-masalah yang hadir pada era POT, baik itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 atau juga raport SP. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.